Halo sahabat data, mari kita berkenalan lebih dalam dengan salah satu indikator makroekonomi yaitu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum pada suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Inflasi mencerminkan penurunan daya beli uang yang berarti uang yang kita miliki akan lebih sedikit kemampuannya untuk membeli barang dan jasa. Inflasi dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain yang pertama, permintaan yang meningkat. Permintaan yang meningkat berasal dari peningkatan permintaan konsumsi. Ketika permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa melebihi kapasitas produksi atau stok yang ada, maka harga akan cenderung naik. Peningkatan permintaan ini dapat terjadi karena kenaikan pendapatan masyarakat, adanya kebijakan yang mendorong konsumsi, atau pertumbuhan ekonomi yang pesat. Yang kedua, kenaikan harga bahan pokok. Kenaikan harga bahan baku dan energi serta kenaikan upah juga dapat mendorong inflasi. Bahan baku seperti minyak, gas, dan bahan makanan utama dapat mempengaruhi harga secara keseluruhan. Kenaikan harga energi atau transportasi menyebabkan biaya produksi meningkat dan kemudian terdampak pada konsumen dalam bentuk harga barang jadi yang lebih tinggi. Yang ketiga, gangguan pada pasokan barang. Gangguan pada pasokan yang dapat mempengaruhi inflasi contohnya adalah cuaca ekstrim dan bencana alam. Kekurangan pasokan barang tertentu akan menyebabkan harga barang tersebut naik. Ketidakstabilan politik atau sosial juga dapat menyebabkan inflasi, misalnya ketegangan politik atau kerusuhan sosial yang mengganggu distribusi barang atau pasar. Yang keempat, fluktuasi nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar atau depresiasi mata uang berpengaruh terhadap inflasi. Jika nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, misalnya dolar, melemah, harga barang-barang impor akan meningkat. Kenaikan harga barang impor ini akan mempengaruhi harga barang domestik, terutama jika barang impor tersebut merupakan bahan baku atau barang konsumsi penting. Yang kelima, ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi yang dimaksud adalah persepsi masyarakat tentang inflasi. Apabila masyarakat memperkirakan harga akan terus naik, mereka cenderung membeli barang lebih banyak atau menimbun barang. Hal ini bisa memicu kenaikan harga lebih lanjut. Selanjutnya yang keenam, kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter dan fiskal ini dibuat oleh pemerintah. Kebijakan moneter seperti perubahan suku bunga dan kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah dan pajak dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Misalnya jika pemerintah meningkatkan pengeluaran atau memberikan stimulus ekonomi, ini dapat mendorong permintaan dan menyebabkan inflasi. Di Kabupaten Tabalong, inflasi pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,24%. Angka tersebut sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 2,39%. Namun masih berada pada kisaran inflasi yang terkendali yaitu 2 hingga 4%. Inflasi pada tahun 2024 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, kecuali kelompok transportasi dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Selanjutnya, mari kita simak bersama inflasi yang terjadi di Kabupaten Tabalong oleh Kepala BPS Kabupaten Tabalong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu yang menyaksikan rilis inflasi BPS Kabupaten Tabalong. Terima kasih telah bergabung di acara rilis berita resmi statistik pada hari ini, Selasa 8 April tahun 2025. Pada siang hari ini, BPS Tabalong akan mengumumkan data mengenai inflasi dan indeks harga konsumen bulan Maret tahun 2025. Sebagai pembuka rilis, kami akan menyampaikan beberapa catatan peristiwa yang dapat berpengaruh terhadap indikator-indikator harga. Catatan peristiwa yang pertama adalah pada bulan Ramadan, permintaan akan sembako meningkat menyebabkan beberapa komoditas mengalami kenaikan seperti cabai rawit, jagung manis, tomat, dan bawang merah. Dan menjelang Idul Fitri, tarif kendaraan mengalami kenaikan sama seperti tahun lalu.
Kedua, bulan ini masih terjadi kenaikan harga emas di Tanjung seiring dengan kenaikan harga emas dunia, sehingga masih menjadi penyumbang inflasi seperti bulan lalu. Ketiga, diskon biaya listrik 50% telah berakhir pada tanggal 28 Februari tahun 2025, sehingga sejak 1 Maret 2025 tarif listrik rumah tangga sampai dengan 2200 volt ampere sudah kembali normal. Bapak Ibu yang kami hormati, pada bulan Maret 2025 Tanjung terjadi inflasi sebesar 1,31% secara bulanan, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 105,57 pada Februari 2025 menjadi 106,95 pada Maret 2025. Sementara itu, secara tahunan year on year terjadi inflasi sebesar 2,28%, dan secara tahun kalender year to date terjadi inflasi sebesar 0,64%. Kelompok pengeluaran penyumbang andil inflasi bulanan terbesar berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 2,23%, yang memberikan andil inflasi sebesar 0,2%, dengan komoditas penyumbang utama inflasi adalah emas perhiasan dengan andil sebesar 0,17%. Berikutnya, inflasi tahunan Maret tahun 2025. Pada Maret 2025 terjadi inflasi sebesar 2,28% secara tahunan, atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 104,57 pada Marit 2025 menjadi 106,95 pada Maret 2025. Tingkat inflasi tahunan Maret 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu sebesar 1,64%. Kelompok pengeluaran penyumbang andil inflasi tahunan terbesar berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi 17,16% dan dengan andil inflasi sebesar 1,32%, dengan komoditas penyumbang utama inflasi adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 1,3%. Dalam slide ini kami akan menyampaikan 10 komoditas pendorong dan penahan inflasi secara bulanan pada bulan Maret tahun 2025. Yang pertama, 10 komoditas utama pendorong adalah tarif listrik dengan andil inflasi sebesar 0,8%, emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,17%, cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,15%, jagung manis dengan andil inflasi sebesar 0,09%, tomat, bawang merah, kopi bubuk, dan mie instan kering instan dengan andil inflasi sebesar 0,03%, serta bawang putih dan tarif kendaraan travel dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Selanjutnya, 10 komoditas utama penahan inflasi adalah pisang dengan andil deflasi sebesar 0,05%, daging ayam ras, ikan gabus, ikan nila, dan ketimun dengan andil deflasi sebesar 0,02%, daun seledri, sawi hijau, wortel, dan kacang panjang dengan andil deflasi sebesar 0,01%, serta kulkas atau lemari es dengan andil deflasi sangat kecil mendekati 0. Berikutnya kami akan menyampaikan inflasi antar kota Maret 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan. Pertama, Kabupaten Tanah Laut terjadi inflasi secara bulanan sebesar 2,06% dan inflasi tahunan sebesar 2,52% dengan indeks harga konsumen sebesar 107,55. Kota Baru terjadi inflasi bulanan sebesar 3,16%
dan inflasi tahunan sebesar 1,16% dengan indeks harga konsumen sebesar 107,68. Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi inflasi secara bulanan sebesar 2,4% dan inflasi tahunan sebesar 0,74% dengan indeks harga konsumen sebesar 109,73. Tanjung terjadi inflasi bulanan sebesar 1,31% dan inflasi tahunan sebesar 2,28% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,95. Kota Banjarmasin terjadi inflasi bulanan sebesar 1,13% dan inflasi tahunan sebesar 0,76% dengan indeks harga konsumen sebesar 107,26. Sementara itu, Kalimantan Selatan terjadi inflasi secara bulanan sebesar 0,43% dan inflasi tahunan sebesar 1,2% dengan indeks harga konsumen sebesar 107,6. Tingkat inflasi year on year tertinggi terjadi di Tanah Laut sebesar 2,52% dan sedangkan inflasi terendah terjadi di Hulu Sungai Tengah sebesar 0,74%. Dalam slide ini kami akan menyampaikan ringkasan inflasi Maret 2025 sebagai berikut. Pada bulan Maret 2025 terjadi inflasi month-to-month sebesar 1,31%, inflasi year on year sebesar 2,28% dan inflasi year to date sebesar 0,64%. Penyumbang utama inflasi bulan Maret 2025 secara month-to-month adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,8%. Komoditas utama inflasi adalah tarif listrik. Selanjutnya, penyumbang utama inflasi bulan Maret 2025 secara year on year adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 1,32%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Kedua, kelompok kesehatan dengan andil 0,85%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif rumah sakit. Ketiga, kelompok pendidikan dengan andil 0,2%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif taman kanak-kanak. Bapak Ibu yang kami hormati, informasi lebih lengkap tentunya dapat Bapak Ibu lihat dalam tayangan maupun dalam naskah berita resmi statistik. Demikian rilis berita resmi statistik tanggal 8 April tahun 2025. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Bahan tayang dan naskah berita resmi statistik dapat diunduh melalui tautan yang ada di layar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.